Saya ingin juga menyapa sekali lagi Anda yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama, namanya hadirat Tuhan. Buka hati Anda karena Tuhan juga ingin berbicara dan menjamah Anda. Anugerahnya menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2023 menjadi tahun menabur doa dan menuai sukacita. Sepanjang bulan April ada satu bagian yang perlu kita kerjakan supaya betul-betul tahun ini kita mendapat penggenapan apa yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu sepanjang bulan April kita mau berbicara mengenai memiliki karunia iman yang memindahkan gunung. Kalau Anda jeli di dalam video opening clip, kalau Anda datang tidak terlambat, lalu ada video orang naik ke gunung satu keluarga, lalu ada narasi suara gembala kita Pastor Philip Mantova berbicara, ada satu kalimat menjadi visi. Semua kalimat itu adalah visi tahun ini kalau Anda jeli. Dan memasuki bulan April ini, Pastor Philip berdoa dan itulah yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Yaitu kita memiliki karunia iman yang memindahkan gunung. Iman yang seperti apa sih yang memindahkan gunung? Nah, saya kasih judul demikian. Khotbah saya hari ini adalah iman tenang yang memindahkan gunung. Ternyata bukan iman yang kemerungsung, yang gerusa-gerusu, yang terburu-buru, yang memindahkan gunung. Justru kebalikannya, kontradiktif. Bayangan kita kalau sesuatu pengen memindahkan gunung, seseolah yang sifatnya itu adalah bersifat force, kekuatan. Betul, iman itu punya kekuatan. Tapi ternyata iman tenang yang pada akhirnya memindahkan gunung. Nah, berbicara soal ketenangan Bapak Ibu Saudara, tubuh kita perlu tenang, perlu istirahat. Dan menurut penelitian, tidur, kalau Bapak Ibu Saudara tidur tidak teratur, baik itu dalam durasi lamanya waktu maupun jam-jamnya tidak teratur tidurnya, dikatakan bahwa itu akan meningkatkan resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi berdasarkan penelitian yang melibatkan 12.287 partisipan ditulis oleh jurnal Hypertension yang dikeluarkan oleh American Heart Association bulan Maret tanggal 2023 tanggal Maret 28 yang kemarin. Bahkan dikatakan batas normal tekanan darah sekarang 130/80, tidur teratur 8 jam setiap hari, dan olahraga sedang 30 menit setiap hari, makan banyak sayur dan buah, mengurangi konsumsi garam akan mencegah hipertensi. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita perlu rest. Perlu tidur. Kalau enggak sistem tekanan darahnya meningkat dan membahayakan. Kalau orang hipertensi nanti komplikasi. Jantungnya bermasalah, ginjalnya, livernya, komplikasinya banyak. Tubuh kita perlu rest kalau kita ngomong soal tenang. Bahkan lebih lanjut lagi mengenai tidur siang. Tidur siang selama 90 menit menstimulasi memori reactivation di otak kita. Inilah yang menyebabkan nap atau tidur siang memperkuat proses belajar termasuk keterampilan gerak yang sedang dilatih menurut Journal of Neuroscience Oktober 18 tahun 2021. Oleh karena itu dikatakan pelajar atau olahragawan atau mereka yang menjalani rehabilitasi gerak disarankan untuk tidur siang secara teratur. Tidur siang sekitar 90 menit ditambah tidur malam sekitar 6,5 jam sampai 7 jam adalah waktu istirahat yang optimal karena kurang tidur berdampak buruk pada kesehatan. Baik fungsi kognitif maupun motoriknya, geraknya akan menjadi terdampak. Namun terlalu banyak tidur Bapak Ibu Saudara, pemalas namanya. Tapi tubuh kita perlu rest. Perlu tidur, perlu istirahat. Oleh karena itu bersyukur kalau kita bisa istirahat. Kita gak bisa selalu dalam perjalanan hidup kita mengerjakan, kita kerja melulu tanpa istirahat. Bukan berarti kita menganggur karena banyak tidur, pemalas namanya. Tubuh kita saja perlu istirahat. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, demikian juga jiwa dan hati kita perlu rest. Perlu istirahat karena jiwa yang tenang, hati yang tenang, hati dan jiwa yang rest akan memunculkan iman yang begitu tangguh yang akan memindahkan gunung. Oleh karena itu jiwa yang khawatir, kemerungsung atau terburu-buru, tergopoh-gopoh atau apa ya istilahnya kita itu khawatir, cemas, tidak akan menghasilkan iman yang tenang yang memindahkan gunung. Sama seperti seorang anak yang berada dekat dengan orang tua. Maka ada ketenangan dalam hatinya untuk menghadapi situasi apapun juga.
Anak kami yang kedua Claire, ketika cuaca mendung, petir kelihatan, sebentar lagi kan akan guntur terdengar. Dia selalu ketakutan, tapi begitu dia lihat orang tuanya, dia dekat dengan orang tuanya. Mau cuaca mencekam di luar, dia tenang. Demikian juga seharusnya kita dengan Tuhan kita. Karena iman tenanglah yang akan memindahkan gunung. Jiwa yang kemerungsung, yang terburu-buru, yang takut, khawatir, bimbang justru membuat kita makin terpuruk. Kalau kita khawatir, kalau kita bimbang, justru penghinaan buat Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak pegang kendali, kita merasa Tuhan tidak bekerja. Padahal tahukah Bapak Ibu Saudara, dulu sekarang sampai selamanya dia tidak pernah berubah. Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dia terus mendampingi hidup kita. Dia turut bekerja bahkan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Justru orang yang tidak tenang, orang yang kemerungsung, orang yang khawatir, bimbang, aduh ini gimana ya, aduh itu gimana ya. Justru meragukan Tuhan, penghinaan bagi Tuhan. Karena tidak percayakah engkau bahwa Tuhan pencipta alam semesta pegang kendali, termasuk pegang kendali kehidupan kita. Tapi kalau kita belajari Bapak Ibu Saudara, konsep istirahat atau rest dalam Alkitab, istirahat bukanlah sikap malas, menganggur, atau tidak melakukan apa-apa. Namun rest atau istirahat menurut Alkitab adalah demikian, sikap hati yang tenang di dalam, namun bekerja keras di luar. Jadi rest menurut Alkitab adalah ketenangan dan keyakinan dalam hati. Bahwa dia sedang bekerja, dia akan bekerja, dan dia akan terus bekerja. Jadi rest menurut versi Alkitab bukan tenang, nganggur, dan malas. Saya percaya tidak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Anak-anak Tuhan harus produktif. Anak-anak Tuhan harus mengerti bagaimana bekerja keras, bekerja dengan segenap hati, tentu saja bekerja dengan cerdas. Karena tak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Justru semakin keras kita bekerja di luar, hati dan jiwa kita harus makin istirahat, makin rest. Karena yakin bahwa dia telah bekerja, dia akan bekerja, dan dia terus bekerja di dalam kita. Sehingga akhirnya kita bisa, jiwa kita bisa tenang. Dan disitulah iman yang tenang akan muncul. Dan iman itu akan memindahkan gunung dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 30. Ayat 15 sampai ayat 17 supaya kita paham konsep daripada rest, istirahat secara jiwa dan hati menurut versi Alkitab. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Iya, memang kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Kitab Yesaya pasal 30 dicatat ketika bangsa Israel berhadapan dengan musuh Raja Sanherib dari Asyur. Mereka langsung bingung, langsung galau. Gimana ini caranya? Lalu mereka melobi mendekati bangsa-bangsa maju di dunia. Salah satunya negara superpower waktu itu adalah negara Mesir. Ironisnya menyedihkan, mereka ngandalkan bangsa lain. Tapi mereka tidak mendekat dan berseru kepada Tuhan yang sejak awal menuntun mereka keluar dari Mesir. Waktu itu bangsa Mesir adalah bangsa superpower. Hari ini ibarat seperti negara Amerika, China, atau Rusia. Waktu itu negara Mesir yang pegang kendali dunia. Orang Israel, Raja Hizkia salah satunya melihat kondisi sukar. Bertemu dengan peperangan yang mereka outnumber skala jumlah. Langsung mereka berpikir, cari siapa koneksi supaya aku bisa menang. Mereka enggan mendekat kepada Tuhan. Disitulah terletak kekalahan mereka.
Bapak Ibu Saudara, dalam kita menghadapi kondisi gunung di dalam kehidupan kita. Ketika kita kesulitan keuangan, pekerjaan, apakah naluri kita yang lebih muncul kuat adalah siapa yang kaya bisa aku cari hutangan? Ketika kali kita mengalami sakit penyakit mungkin, lalu kita cari mungkin pengobatan-pengobatan tertentu alternatif yang kita gak jelas bagaimana. Mungkin identik dengan kuasa gelap dan lain sebagainya. Tapi langsung pikiran kita tertuju kepada kepada sesuatu, seseorang yang langsung bisa mengandalkan kita, bisa kita andalkan atau menolong kita. Tapi sesungguhnya Tuhan yang harusnya bisa kita andalkan, kita tinggalkan. Bukan berarti tidak ada hal-hal praktis. Saya yakin ada hal-hal praktis yang kita lakukan. Ya kalau kita sakit ya konsultasi dengan dokter, dengan medis tertentu. Kalau kita problem keuangan ya bisa kita tata kembali pekerjaan kita dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa iman kekristenan itu gak boleh hanya iman yang naif, tidak lakukan apa-apa. Tetap oleh karena itu konsep rest dalam kerajaan sorga. Kita kerja aktif di luar, namun rest inside di dalam hati dan jiwa kita. Bangsa Israel waktu itu, mata mereka tertuju kepada bangsa Mesir. Tuhan tegur, ya kamu akan lari dengan kuda, tapi kamu lari cepat dan hilang lenyap. Ya kamu memang perlu, kamu pengen cari kuda yang tangkas, tapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kamu coba kasih kekuatan dia, tapi 2 orang musuhmu memporak-porandakan 1000 orang daripadamu. Begitu dipermalukan. Sehingga dari kitab Yesaya ini kita mengerti formula atau matematika kerajaan sorga di dalam kemenangan. Perhatikan. Pertama formulanya bertobat dan tinggal diam. Bertobat ditambah tinggal diam atau rest sama dengan diselamatkan. Kalau kita tahu kita jauh dari Tuhan, kalau kita memberontak, jangan cari pertolongan ke orang lain. Bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Tinggal diam, rest. Kata firman Tuhan kita diselamatkan. Formula yang kedua, tinggal tenang plus tambah percaya menghasilkan kekuatan. Kalau kita bisa paham formula matematika kerajaan sorga, kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan tentu saja. Bukan berarti ikut Tuhan akan baik-baik saja. Tuhan seringkali izinkan juga masalah tantangan terjadi. Tapi meskipun tantangan masalah terjadi, kita punya iman tenang yang akhirnya bisa memundahkan gunung. Asal kita paham dan mengerti bagaimana yang Tuhan mau kita untuk kerjakan. Nah ternyata kalau kita pelajari Alkitab kita, tokoh-tokoh perjanjian lama, itu mereka mengerjakan prinsip rest ini dalam hati dan jiwa. Saya akan ceritakan dengan singkat, ada 3 tokoh yang mengerti prinsip ini. Tokoh yang pertama adalah Daud. Mari kita lihat Mazmur 62 ayat yang pertama. Ternyata tokoh Alkitab perjanjian lama paham prinsip rest ini. Mazmur 62 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, truly my soul find rest in God. Benar jiwaku menemukan istirahat di dalam Tuhan. Truly my soul find rest. Mazmur 62 yang tadi saya baca, bahkan bukan hanya Mazmur 62, Mazmur 61, 62 dan 63. Saya berharap pengetahuan Alkitab kayak gini membuat kita ketika merenungkan itu bisa paham kondisi. Dan semakin kita paham kondisi, semakin ayat itu berbicara kuat karena kita paham kondisinya. Mazmur 61, 62 dan 63 diprediksi adalah Mazmur yang Daud tulis, nyanyian yang Daud tulis ketika dia harus keluar dari rumahnya sendiri, dari istananya sendiri. Karena Absalom salah satu anaknya mengkudeta, mau membunuh, menghancurkan Daud. Sehingga Daud dengan beberapa pasukan harus lari dari rumahnya sendiri, istananya sendiri. Kalau ada saingan bisnis kita berbuat jahat sama kita, ya kita marah juga sih. Tapi kita maklum namanya saingan. Tapi kalau orang dekat dengan kita, atau anak yang kita besarkan, kita membangun bisnis kita besar, lalu kita wariskan kepada anak kita nendang kita begitu saja. Bagaimana perasaan orang tua? Itu yang dialami Daud.
Dia harus keluar dari rumahnya sendiri. Bukan hanya istananya. Istana dan rumahnya dia harus keluar. Bahkan dikatakan dengan memalukan Absalom meniduri semua istrinya Daud di depan balkon rumahnya, istananya. Perbuatan yang begitu memalukan, mencoreng nama Daud sebagai ayahnya. Dia keluar dari rumahnya. Belum lagi beberapa orang menghina di tengah jalan. Ada Simei, dia lemparkan abu, dia lontari Daud dengan batu. Di samping Daud ada Abisai, ada Yoab, panglima tentaranya. Mereka berkata, suruh aku pancung Simei itu. Daud berkata, diam. Disitulah Daud tulis Mazmur 61, 62, 63. Salah satunya Mazmur 62 ayat yang pertama. Truly my soul find rest in God. Ketika suasana berkecamuk, mengerikan, terjadi kudeta. Bukan hanya mengerikan, membunuh nyawanya, menyakiti hatinya. Karena anaknya sendiri memberontak. Tapi dia tulis, truly my soul find rest in God. Tak lama setelah itu, Absalom akhirnya keadaan berputar balik. Absalom yang harus pergi dari rumahnya Daud. Tapi Daud berpesan kepada tentara panglimanya, Yoab, jangan bunuh Absalom karena engkau ingat aku. Tapi tetap Absalom dibunuh. Meskipun Daud ayahnya seorang yang mengampuni anaknya. Tapi Daud mengerti cara rest. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang mencekam, mengerikan. Dia taruh ketenangannya di hadapan Tuhan. Dan muncullah iman. Yang akhirnya kondisinya berbalik 180 derajat. Tokoh yang kedua perjanjian lama adalah Salomo. Mari kita lihat Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ada yang ditulis oleh Musa. Contohnya Mazmur 90 saat ada kalimat-kalimat yang berkata ajarlah kami menghitung hari-hari. Itu ditulis oleh Musa. Mazmur 127 pun nyanyian Ziarah Salomo. Dikatakan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan NLT New Living Translation dikatakan demikian. Don't you know he enjoys giving rest to those he loves. Tahukah engkau bahwa Tuhan berkenan bersukacita memberikan rest kepada yang dicintai. Salomo paham apa yang dia peroleh, apa yang dia capai dalam hidupnya. Karena satu saat di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Dia berkata, untuk memimpin jutaan bangsamu yang besar ini aku minta hikmat. Tuhan berkata, Tuhan jawab dalam mimpinya itu, karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu, tidak meminta kekayaanmu. Bahkan apa yang kau tidak minta aku berikan. Salomo tahu dia sukses dan berhasil. Karena dia tenang di tengah-tengah tidurnya, mimpinya itulah Tuhan bertanya apa yang kau minta daripadaku. Tokoh yang ketiga adalah Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan demikian mengenai Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bahasa Inggris versi Amplified Bible dikatakan but Noah found grace atau favor in the eyes of the Lord. Setiap nama kita punya arti. Nama saya Bernard Samuel. Bernard artinya beruang yang kuat. Samuel dari bahasa Ibrani dari dua kata. Syamar dan El. El itu artinya Tuhan. Syamar bukan syamar-syamar ya. Kalau syamar-syamar gak jelas. Syamar itu mendengar. Berarti saya tahu orang tua saya. Kasih nama saya Bernard Samuel. Supaya dia kuat seperti beruang. Tapi Tuhan senantiasa mendengar. Syamar El, Tuhan mendengar. Dan tahukah Anda kata Noah atau Nuh artinya adalah rest, istirahat. Sehingga Kejadian 6 ayat 8 kalau kita ganti kata Nuh atau Noah dengan kata rest berarti kalimatnya berikut. Rest atau istirahat. Found grace in the eyes of the Lord. Istirahat itu akhirnya berhasil menemukan grace, favor, mercy, belas kasihan in the eyes of the Lord. Dalam mata Tuhan. Orang yang istirahat bisa menemukan kasih karunia. Kemerungsungkah kita, gerusa-gerusukah kita,
khawatirkah? Aduh gimana ini? Aduh anakku, bisnisku, pekerjaanku, keuanganku, kesehatanku. Semakin cemas, semakin bingung, semakin salah keputusannya. Iman yang tenang itu, hati yang tenang, menghasilkan iman yang tenang. Nanti iman itu yang mendorong setiap gunung-gunung persoalan. Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus pun adalah pribadi yang rest. Minimal 3 peristiwa ini saya catat dalam catatan saya. Bagaimana Yesus menghadapi situasi yang mustahil tapi rest. Yang peristiwa pertama di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Anda bisa baca detailnya di rumah. Satu ketika Yesus dengan murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Tiba-tiba danau itu berubah jadi gelap. Angin taufan datang. Mengombang-ambingkan perahu mereka dan mereka hendak tenggelam. Saya sempat penasaran tanya sama tour guide saya waktu di Israel. Masa bisa sih danau gini jadinya mengerikan, menakutkan? Tour leadernya berkata iya, di bulan-bulan tertentu, di musim-musim tertentu. Cuaca bisa tiba-tiba gelap mencekam. Sehingga nelayan-nelayan yang mahir sekalipun bisa ketakutan di tengah-tengah danau. Di tengah situasi yang mencekam, Yesus di mana? Yesus ada di buritan kapal lagi tidur. Wah murid-murid sudah heboh, wah gimana ini kita mati segala macam. Mereka bangunkan Yesus. Yesus bangun dari tidurnya lalu menghardik. Mana yang bisa menghardik badai? Yang heboh bingung, murid-murid 12 murid sebagian besar nelayan. Atau pribadi Yesus yang tenang karena percaya Bapaknya itu menyertai. Ternyata Yesus yang tenang. Yang mampu meneramkan badai. Peristiwa yang kedua yang saya catat, Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Waktu itu ada 5.000 orang laki-laki tercatat tidak bisa makan atau tidak punya makanan. Belum terhitung wanita dan anak-anak, berarti total minimal 10.000. Murid-murid bingung, bahkan Filipus yang suka kalkulasi, suka ngitung-ngitung. Dia bilang, guru 200 dinar itu gak sanggup kasih makan 5.000 orang. 1 dinar gaji 1 hari, berarti 200 dinar 200 hari. Minimal hampir 1 tahun gaji seseorang. Filipus berkata kepada Yesus, guru gak bisa, bahkan gaji kita 1 tahun pun ditabung gak dikeluarkan apa-apa, gak bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki atau 10.000 mungkin total. Tapi Yesus dengan tenang, dia ambil 5 roti 2 ikan, menengadah ke sorga, memecah-mecahkannya dengan tenang. Dia kasih makan ribuan orang. Yang ketiga, dalam Lukas 4 ayat 24 sampai 30, Yesus mengajar orang-orang gak terima. Waktu itu orang-orang banyak gak terima. Yesus sudah berada di ujung terbing yang terjal. Semua orang banyak sudah sepakat mau dorong Yesus. Yesus gak bingung gimana. Dia hanya lewat begitu saja dari kerumunan orang yang sudah semua mata gelap mau membunuh Yesus. Yesus sendiri adalah pribadi yang tahu rest dalam hati dan jiwanya. Tapi pelayanannya begitu produktif, hanya 3,5 tahun bisa menyelesaikan kehendak Bapaknya. Seorang yang bekerja keras di luar tapi hatinya tenang, imannya muncul. Akhirnya memindahkan, mendorong gunung-gunung kehidupan. Karena hati dan jiwa yang tenang ada dalam hidup Yesus. Bukankah kita sebagai murid-muridnya? Bukankah kita sebagai umatnya? Kita perlu meniru, mencontoh daripada teladan Yesus. Mungkin ada yang bertanya di dalam hatinya, yakin iya Pastor Bennett setuju, kami harus rest di dalam hati dan jiwa. Lalu bagaimana caranya jiwa kita istirahat, hati kita istirahat? Ada 3 prinsip-prinsip. Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita rest dalam jiwa, mendekat kepada Dia. Matius 11 ayat 28 sampai 30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam versi Inggris kitab NLT, New Living Translation ayat 28 dikatakan, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Kalimat berikutnya, and I will give you rest. Bagaimana cara dapat ketenangan dalam hati jiwa? Gak ada cara lain, mendekat kepada Dia.
Itulah sebabnya tadi tokoh-tokoh perjanjian lama Daud berkata, truly my soul found grace, found rest. Di dalam dia tahu bahwa mendekat kepada Tuhan membuat hati kita tenang. Nah, kita perlu mengetahui konteks kenapa Yesus berkata demikian. Karena orang Farisi waktu itu mereka berpikir bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan cara mereka melakukan hukum Taurat. Bahkan dari 10 hukum perintah Tuhan mereka tafsirkan, mereka terjemahkan jadi 613 aturan. Sehingga banyak daripada mereka yang kelelahan karena melakukan hanya peraturan-peraturan agamawi hanya untuk dibenarkan, hanya untuk diselamatkan. Yesus berkata, engkau kelelah dengan kegiatan agamawimu, mendekat kepadaku. Karena tidak ada kemerdekaan dalam hukum Taurat digantikan dengan hukum kasih. Bukan berarti kita sembarangan ngawur hidupnya. Tapi pembenaran di dalam hidup kita bukan karena tindakan kita A, B, C, dan D. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi karena kita menerima anugerah keselamatan daripada Dia. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan, baru kita menjaga hidup kita. Ada hal yang boleh kita lakukan, ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Tapi orang-orang yang setelah menemukan anugerah keselamatan daripada Tuhan ketika dia mengerjakan firman-Nya gak akan kelelahan. Karena selalu ada kekuatan di dalam hidupnya. Waktu itu mereka burn out dengan kegiatan agamawi, dengan aturan ini boleh itu gak boleh. Karena mereka pikir itu satu-satunya cara untuk membeli keselamatan. Sehingga mereka kelelahan. Tuhan berkata, enggak, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest kepadamu. Tapi saya yakin bukan hanya kelelahan karena melakukan kegiatan agamawi. Tapi juga kelelahan di dalam perjalanan hidup. Saya gak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau merasa lelah, capek. Masih banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita. Bergumul kesehatan belum selesai. Anak, pendidikan, hubungan, relasi, pelayanan, keuangan dan lain sebagainya. Ada yang mengerti pergumulanmu masing-masing. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kau rest. Bukan rest berarti kita nganggur. Karena ingat prinsip rest dalam kerajaan sorga bukan menganggur. Tapi hati yang tenang. Tidak kemerungsung. Tidak bingung dan khawatir. Tapi yakin bahwa Tuhan bekerja. Akan terus bekerja. Akan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Lalu dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Mungkin kita protes, Tuhan ini gimana sih? Kita sudah berbeban berat dikasih kuk. Kuk itu adalah sebatang kayu yang dipakai untuk menyambungkan 2 ekor hewan supaya bisa kuat membajak sebuah ladang. Kenapa Yesus berkata kepada kita, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu bukan beban tambahan. Dia sedang merangkul hidup kita. Supaya kita berjalan bersama dengan Dia. Kalau kita berjalan dengan seseorang yang punya kuasa, yang punya anugerah, yang punya segala sesuatu yang tidak terbatas. Maka hal-hal yang tidak terbatas itu menjadi bagian kita pula. Dia berkata, nak, engkau tidak sendirian. Aku berjalan bersamamu. Kuk berbicara mengenai 2 hewan supaya mereka bisa bekerja bersama-sama. Menggambarkan Tuhan berjalan bersama dengan kita hari demi hari. Nah, jangan takut dan khawatir. Kekhawatiran kita menghina Tuhan. Karena di samping kita, Tuhan pencipta alam semesta. Tangan dan kaki yang berlobang paku itu. Menuntun dan menyertai langkah hidup kita. Lalu prinsip yang kedua bagaimana jiwa kita istirahat adalah menaruh percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Markus 11 ayat 24. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara mari kita membaca satu ayat ini. Markus 11 ayat 24. Siap Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bahkan doa saja harus rest. Bukan karena kepanjangan doa akhirnya tertidur rest. Tapi ketika kita berdoa aja iman dan hatinya harus rest. Restnya gimana? Apapun yang engkau doakan, kata Yesus, bukan kata saya. Percayalah engkau sudah menerimanya, disitulah jiwa kita tenang. Berapa banyak kita yang setelah berdoa kemudian berpikir, Tuhan dengar gak ya? Jangan-jangan Tuhan gak lakukan.
itu berarti jiwa kita gak rest. Begitu kita doa dalam nama Tuhan Yesus, sudah. Kita percaya kita sudah menerimanya. Tapi Pastor Berat gak belum. Jawaban doa belum di tangan. Dia nanti, waktu Tuhan pasti terbaik, tenang saja. Bahkan doa pun kita perlu istirahat. Oleh karena itu bagaimana jiwa kita bisa tenang? Karena kita menaruh percaya kepada Tuhan. Apalagi ini tahun, the year of sowing prayers. Jangan pelit-pelit berdoa Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi doa. Karena setiap doamu Tuhan jawab. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Nanti waktunya akan tepat sekali. Rugi kalau Anda itu jarang berdoa, rugi. Pagi-pagi bangun tidur. Mungkin belum keterus mandi karena masih pagi-pagi. Ya boleh mandi dulu, setelah itu doa. Naikkan doa syafaat untuk keluarga, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Untuk bisnismu, untuk rekanmu, untuk karyawan, untuk orang-orang yang kau butuhkan mungkin. Kau punya bisnis kurang orang-orang yang mahir, doa. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara hari ini anugerah demi anugerah kita sebagai gereja bisa ngalami. Karena terus saya kawal dalam doa. Bukan karena saya berdoa seorang diri satu-satunya, enggak. Saya yakin juga banyak Bapak Ibu Saudara yang berdoa buat gereja. Tapi saya perhatikan itu yang membuat saya tahu bahwa doa dijawab. Satu persatu itu saya lihat jawaban doa. Karena saya berdoa juga. Kalau saya enggak berdoa, orang lain berdoa bisa jadi Tuhan tetap jawab. Karena untuk gereja. Tapi saya enggak paham itu doa karena saya. Tapi ketika kita berdoa kita lihat jawaban doa. Iman kita semakin dikuatkan. Dia Tuhan menjawab doa. Bahkan doa pun perlu rest dalam hati. Restnya gimana? Apa yang kau ucapkan. Percaya saja kau sudah menerimanya. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana supaya jiwa kita rest atau tenang? Percaya karena mengenal. Mazmur 9 ayat 11. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saya tulis demikian, rasa percaya bertumbuh seiring dengan bertambahnya pengenalan akan seseorang. Semakin kita mengenal seseorang dekat, maka semakin percayalah kita kepadanya. Kenapa kita kurang percaya kepada Tuhan? Karena kurang kenal. Kenapa kurang kenal? Dalam Alkitab kita dikatakan karena kita yang nolak pengenalan Tuhan itu. Bagaimana kita mengenal pengenalan akan Tuhan? Kita gak pernah mau bersekutu dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita gak pernah mau taat sama firman Tuhan. Sehingga kita gak kenal-kenal. Sama ibarat kalau Anda memfollow misalnya akun media sosialnya seorang public figure, Anda mungkin gak kenal dia, tapi Anda tahu. Dia kok kalau posting makanan terus ya, Anda tahu. Pasti seneng kuliner. Anda tahu dari medianya, dari media sosialnya, apa yang diposting, itu yang penting bagi dia. Meskipun mungkin kita gak tahu, belum kenal. Sama dengan Tuhan, Tuhan yang nun jauh di sana. Dia menyatakan dirinya lewat firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab di tangan kita. Kenapa kita kurang percaya? Karena kurang mengenal. Kalau Anda mengenal seseorang, Anda bisa trust. Orang tuamu, anakmu, sahabatmu, Anda bisa trust. Bahkan ketika kami harus keluar kota atau keluar negeri, saya dengan istri. Yang jaga anak-anak pun orang-orang yang kami tahu, kan orang-orang yang kami kenal. Semakin kenal, semakin percaya. Tak kenal, makin gak percaya. Oleh karena itu semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya. Bagaimana kita mengenal? Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita makin tahu, oh Tuhan itu pribadinya gini dan gitu. Lalu kita taat, pengenalan bertambah, makanya kepercayaan kita bertumbuh. Kenapa kita gak trust Tuhan? Karena kita gak kenal. Kenapa kita gak kenal? Karena kita yang menolak pengenalan akan Tuhan. Tapi semakin kita percaya, semakin kita mengenal Dia. Percaya kepada kekuatan Allah dan bukan kekuatan diri sendiri adalah satu-satunya jalan untuk kita menemukan istirahat atau ketenangan yang sejati dalam hati dan jiwa. Dan sepanjang berbicara mengenai rest, ada 3 aplikasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu saja mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa dekat hari ini kita dengan Tuhan?
Atau hari ini kita jauh dengan Tuhan. Tak heran jiwa kita terburu-buru, kemerungsung, tergopoh-gopoh. Yang kedua, menaruh percaya kepada Tuhan. Apa yang kita doakan percaya kita telah menerimanya. Yang ketiga, percaya karena mengenal. Makin mengenal Dia, makin kita trust. Tidak mengenal, tidak trust. Bertumbuhlah di dalam pengenalan supaya kita makin percaya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita perlu tidur secara fisik, secara jasmani. Kita perlu rest. Bahkan tadi dibahas ada tidur siang segala, mungkin buat orang dewasa nggak sempet lah ya. Tapi minimal tidur malamnya dengan durasi dan waktu yang konsisten. Ketika tubuh kita rest, waktu-waktu juga untuk organ tubuh buang racun ini dan itu. Fungsi motorik kita berfungsi dengan baik, menekan hipertensi dan lain sebagainya. Kalau tubuh saja perlu istirahat secara fisik, demikian juga jiwa dan hati kita perlu tenang, perlu istirahat. Supaya kita menemukan kasih karunia Tuhan. Dan iman yang tenang itulah yang akan memindahkan gunung persoalan dalam kehidupan kita. Yang bersyukur Tuhan begitu setia, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya.